Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Ibu. Kabar kalian sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia semuanya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang sebelumnya. Kalian sudah siap mengisi Google Classroom? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih dahulu berdoa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Taufik. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa dipahami, kemudian bermanfaat. Bahasan masih sama ya, tentang sifat koligatif larutan ya. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin tentang sifat koligatif larutan yang mengenai larutan. Nah, Ibu mau tanya dulu, sifat koligatif larutan yang kalian ketahui itu ada berapa? 4, Bu. 4. 4. 2 apa 4? 4, Bu. 4. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, Penurunan tekanan uap, naikkan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Jadi ada 4 ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 buah sifat dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih ya. Nah, Ibu harapkan kalian sudah membaca atau pelajari bahan belajar yang sudah Ibu bagikan ya, lewat buku yang sudah bagikan kemarin. Nah, menurut kalian gambar apakah ini? Air yang mendidih. Air mendidih. Air yang mendidih. Iya, air yang mendidih. Menurut kalian, suhu dari air mendidih tersebut 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Kalian gambar apa ini? Mie rebus. Memasak mie. Ada yang bisa menjabarkan tahap-tahap dalam yang kalian lihat di dalam? Silahkan. Mengapa kita kalau mau memasak mie itu airnya harus mendidih dulu? Pertama, didihkan air. Kedua, masukkan mie. Ketiga, rebus mie selama 3 menit. Kemudian ditiriskan. Kemudian diberikan bumbu. Mie siap dinikmati. Jadi untuk memasak mie atau memasak sesuatu itu airnya harus dididihkan dulu. Mengapa? Nah, ternyata sifatnya ini akan berhubungan dengan yang namanya sifat koligatif larutan. Nah, ternyata setelah air mendidih yang suhunya 100 derajat Celcius itu dimasukkan suatu zat seperti mie tadi, ternyata dia masih mendidih atau tidak? Tidak, karena terjadi penurunan tekanan uap. Oh, iya, bagus jawabannya ya. Nah, jadi ini nanti akan ada hubungannya dengan LKPD yang akan Ibu bagikan, yang akan kalian kerjakan tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Tujuannya, melalui model pembelajaran ini, pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPEC.
Nah, kalian diharapkan selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, sehingga kalian dapat menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, kemudian kalian diharapkan dapat menghitung penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih, serta dapat menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih, tetapi dengan tetap mengutamakan sikap kerjasama, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Itu ya. Jadi Ibu harapkan nantinya mengerjakan LKPD-nya bekerja sama dengan kelompoknya, ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang penurunan tekanan uap? Tekanan uap adalah besarnya penurunan tekanan uap air akibat adanya zat terlarut. LKPD-nya di kalian masing-masing ya, baik itu di classroom maupun di EWA. Ya, Nah, sudah, di Bu. sini LKPD yang pertama itu adalah tekanan uap larutan. Di sini tentang elektrolit dan non-elektrolit. Masalah berdasarkan fenomena di atas, diskusikan ya dengan kelompoknya. Kemudian, nah, selanjutnya itu menghipotesis. Nah, terus mengumpulkan data, kemudian mencari sumber, kemudian di sini ada lagi menganalisis data, nah, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Iya, ini yang kita bahas untuk LKPD yang pertama dulu, ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu, ya? Tidak ada, insya Allah paham. Tidak ada, Bu. Bu. Kalian berkelompok melalui grup WA, kalian berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Harus kesulitan kelompok 1 untuk diskusinya? Tidak ada, Bu. Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 3 bagaimana? Bagaimana? 1, kelompok 2, kelompok 3 apa sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai, Bu. Kelompok 1 sudah selesai, Bu. Kelompok 3 sudah selesai, Bu. Baiklah. Untuk kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menambahkan, bisa menyanggah kalau nantinya jawaban dari kelompok 1 itu berbeda dengan apa yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Saya mewakilkan kelompok 1. Pertanyaan 1, kelompok mana yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit sesuai dengan tabel di atas? Jadi yang termasuk larutan elektrolit NaCl, BaOH2, dan yang termasuk larutan non-elektrolit sukrosa dan etanol. Pertanyaan selanjutnya, pada larutan nomor 1 dan 2, apakah zat terlarutnya sama? Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya, sama atau berbeda? Jadi, pada larutan nomor 1 dan 2, zat terlarutnya sama, yaitu sukrosa. Ini dikarenakan adanya zat terlarut yang berbeda. Pada larutan 1 dan 3, bagaimanakah penurunan tekanan uapnya sama atau berbeda? Pada larutan 1 dan 3, penurunan tekanan uapnya sama dikarenakan ET-nya atau ukuran zat terlarutnya sama. Adanya zat terlarut sukar menguap mengakibatkan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini tergantung pada konsentrasi zat terlarut yang ditambahkan. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uapnya. Pertanyaan nomor 5. Pada larutan 5 dan 7, apakah zat terlarutnya sama? Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Apakah sama atau berbeda? Zat terlarutnya berbeda, tetapi sama-sama zat elektrolit. Maka penurunan tekanan uapnya berbeda. Ini dikarenakan keberadaan derajat pengion. Semakin besar derajat pengion atau A-nya, maka semakin besar penurunan tekanan uapnya.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa larutan pada nomor 5 di atas berbeda penurunan tekanan uapnya, padahal zat terlarutnya sama? Apakah yang mempengaruhi hal tersebut? Perbedaan zat terlarut atau Xt-nya akibatnya jumlah partikel bertambah, maka penurunan tekanan uapnya berbeda. Ini dikarenakan keberadaan derajat pengion. Semakin besar derajat pengion atau A-nya, maka semakin besar penurunan tekanan uapnya. Baik, ya, perbedaan zat terlarut atau larutnya itu akibatnya jumlah partikel bertambah, maka penurunan tekanan uapnya berbeda. Ini dikarenakan derajat pengion ya, atau alfanya semakin besar alfa, maka semakin besar juga penurunan tekanan uapnya. Saya mewakilkan dari kelompok 1, pertanyaan nomor 7. Sukrosa 0,01 dan NaCl 0,01 dengan pelarut murni yang sama menghasilkan tekanan uap yang berbeda. Mengapa demikian? Karena perbedaan zatnya, yaitu sukrosa zat non-elektrolit, sedangkan NaCl zat elektrolit. Sehingga tekanan uap yang dihasilkan juga berbeda, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Dari hal di atas, jelaskan perbedaan sifat koligatif dan larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit yang menggunakan konsentrasi sama. Konsentrasi larutan dan sifat larutan mempengaruhi jumlah partikel dalam larutan. Terdapat perbedaan jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit dengan jumlah partikel di dalam larutan elektrolit. Walaupun konsentrasi keduanya sama, hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai pada ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak membentuk ion-ion. Untuk penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit, rumusnya penurunan tekanan uap larutan sama dengan P derajat kurang Xt kali P derajat kali Xt. Delta P sama dengan P0 kali Xt kali I. Apa itu I? 1 tambah N kurang 1 A. Bahwa air murni itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Bagaimana kalau ditambahkan suatu zat? Misalnya tadi pada pengolahan mie ya. Jawab di sini ya, berdasarkan fenomena yang di atas. Pertanyaan dari rumusan masalah nomor 1. Mengapa air biasa dan air yang dimasukkan mie instan titik didihnya berbeda? Pertanyaan 2. Apa yang menyebabkan titik didih tersebut menjadi berbeda? Hipotesis dari rumus masalah. Jawabannya pertama, 1. Karena adanya zat telarut yang dimasukkan ke dalam air atau pelarut sehingga titik didihnya bertambah. Jawaban pertanyaan dari nomor 2. Hal ini terjadi karena zat terlarut yang tidak mudah menguap sehingga titik didihnya naik. Karena air murni yang mendidih ditambahkan bumbu mie instan sehingga titik didihnya bertambah. Iya, karena adanya penambahan zat ya dalam pelarut sehingga titik didihnya Perubahan wujud apa yang terjadi jika suatu zat cair mendidih? Jawabannya fase gas. Pertanyaan selanjutnya. Tentukanlah garis didih untuk pelarut air. Garis didihnya dari garis C ke D. Tentukanlah garis didih untuk larutan. Untuk larutan garis didihnya dari titik B ke G. Jika pelarut air mendidih pada tekanan 1 atm dan suhu 100 derajat Celcius, di manakah letak titik didih larutannya? Letak adalah di TB2. Jika pelarut murni mendidih pada tekanan 0,8 atm, di manakah letak titik didih larutannya? Letak titik didih larutannya garis 1 tegak lurus sumbu Y, tekanan sejajar sumbu X suhu.
Bagaimana titik didih larutan dibandingkan dengan titik didih pelarut? Jelaskan berdasarkan diagram PT. Jika titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut, jika ke dalam air murni dilarutkan suatu zat, maka diperlukan suhu yang lebih tinggi, sehingga titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih delta TB. Kenaikan titik didih disebabkan adanya penambahan zat non-volatil ke dalam suatu pelarut. Penambahan zat tersebut menghalangi gerakan molekul-molekul air atau pelarut, sehingga diperlukan suhu lebih tinggi untuk melepaskan molekul-molekul tersebut dari fase cair ke gas. Jadi dari dua LKPD yang kalian kerjakan, mudah-mudahan bisa dipahami apa itu penurunan tekanan uap, kemudian apa itu kenaikan titik didih. Sifat koligatif larutan itu bergantung pada zat terlarutnya ya, bukan bergantung pada jenis zat terlarutnya. Nah, jadi semakin banyak zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uapnya, semakin tinggi kenaikan titik didihnya. Ibu harapkan mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang kalian kerjakan hari ini, dengan apa yang kalian pelajari hari ini. LKPD-nya juga lengkap ya jawabannya. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa evaluasi yang Ibu bagikan itu dikerjakan. Mudah-mudahan paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya pelajari yang sifat koligatif larutan yang ketiga dan keempat, yaitu penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Nah, sebelum akhiri pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.